Hasil otopsi menunjukkan bahwa seorang pria yang mayatnya ditemukan di tengah persawahan di Bekasi tewas karena luka akibat benda tumpul dan kekurangan oksigen. Sehari sebelumnya korban diculik saat hendak masuk ke dalam mobilnya setelah selesai rapat dengan rekan-rekan kerjanya. Polisi mengungkap tewasnya pria ini terkait dengan profesinya sebagai kepala cabang sebuah bank BUMN di Jakarta. Bersama saya Prita Zega, kita simak ulasan selengkapnya dalam program Benang Merah. Pekerjaan debt kolektor ini kan selalu identik dengan premanisme. Tapi yang saya mau katakan di sini itu juga profesi. Masuk, langsung disergap. Sergap. Pak Baskoro melihat. Nah, Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Silakan. Kakak saya, istri almarhum itu nelfon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik. Ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya, karena suami saya orang baik tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PRT di mana PRT? Tegalmas nih. Tadi kata Tegalmas di PRT. Iya ya, jelma maut di Picen dia. Oh, eta. Can gua makan ieu can. Can dicabak canon can. Kudu di gua makan. Ente. Ayo. Ayo kadinya PRT-nya. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Bagian dada dan leher. Itu luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Berarti penyebab kematiannya akibat benda tumpul, Pak? Betul. Ada tekanan pada tulang ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernafas. Cepat diusut sampai tuntas sih. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Motif penculikan dan pembunuhan ini masih diselidiki aparat kepolisian. Lantas benarkah kasus penculikan dan pembunuhan berkaitan dengan pekerjaan korban di perbankan ataukah ada motif lain yang lebih kompleks? Kemudian karyawan yang meninggal itu ya kita sedang lakukan pendalaman ya, kita juga prihatin ya. Sepertinya diculik, saya lihat di videonya itu diculik dari mobil gitu. Ini dari mobil, masukin mobil terus dibawa, atau meninggal tadi pagi. Nah, kita sedang apakah itu ada kaitan dengan penagihan, collection atau gimana? Ini kita belum dapat. Polisi sedang melakukan pendalaman untuk itu. Nanti kalau ada berita positif nanti akan kami update.
di belakang, jalan belakang. Turun, coba. Turun. Get up. Borgol. Diam. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang salah satu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta terungkap. Juni tahun 2025, pelaku atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Kemudian, saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Pada rilis hari ini juga terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Kami dari penyidik Pom Dam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Pada kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, polisi telah mengamankan sebanyak 15 orang tersangka yang dikelompokkan berdasarkan peran. Di antaranya klaster aktor intelektual, klaster penguntitan, klaster penculikan, dan klaster eksekusi. Polisi menangkap belasan orang terkait penculikan dan kematian seorang bankir yang menjadi kepala cabang sebuah bank BUMN di Jakarta. Para tersangka tersebut terbagi dalam 4 klaster berdasarkan perannya, mulai dari otak pelaku kejahatan hingga tim eksekutor yang menyebabkan tewasnya korban. Ada 15 orang yang diamankan. Ini udah tertelungkup, kepalanya dilakban, tangannya diikat tali rapiak. Kita juga bisa lihat ya pemirsa, di sini ada tulisan Klan Hartono. Dia sempat untuk lakban tangannya, diduga sebagai otak adalah nasabah. Tapi ada aktor lain penyandang dana yang bisa mengendalikan klaster-klaster tersebut untuk dapat melakukan tindakan kekerasan kepada diri korban. Dan untuk suruh diam, itu dimungkinkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang terkait kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta. Dari total 15 orang yang diamankan, salah satunya adalah tersangka Dwi Hartono. Ia disebut sebagai aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Seperti diketahui, tersangka Dwi Hartono merupakan seorang pengusaha bimbel online dan motivator yang berasal dari Jambi. Sementara itu, ada fakta baru kembali terungkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta.
4 tersangka yang awal ditangkap polisi mengaku hanya berperan sebagai penculik dalam jejaring terstruktur yang melibatkan 4 klaster, yaitu pengintai, penculik, hingga eksekutor dan aktor intelektual. Atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Nanti kami pastikan perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan ya. Mohon waktu. Lantas seperti apa modus operasi penculikan dan pembunuhan yang melibatkan 4 klaster kelompok yang memiliki peran berbeda? Benarkah dengan adanya 4 klaster sebagai siasat dari aktor intelektual agar kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN sulit dilacak polisi? Dari 15 tersangka tersebut, kami membagikan menjadi 4 kategori clustering atau 4 kategori atau 4 klaster. Klaster yang pertama yang merupakan otak perencana pelaku penculikan. Ini terdiri daripada 4 orang. Klaster yang kedua ini merupakan klaster eksekutor penculikan terhadap korban, di mana di dalam klaster penculikan terhadap korban ini kami berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. Adapun klaster yang ketiga adalah klaster penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini sebanyak 3 orang. Di dalam klaster ini terdapat 1 tersangka yang merupakan oknum TNI. Kemudian yang klaster keempat yaitu klaster surveillance ataupun orang yang bertugas membuntuti korban. Ini berhasil kita tangkap sebanyak 4 orang. Unik ya kasus ini, targetnya 1 orang tetapi harus melibatkan sekian banyak. Ini menarik untuk diikuti, kita mau lihat nanti motifnya apa. Bagaimana mungkin peran-peran itu didistribusikan secara tidak terorganisir. Kalau saya melihat ini tidak terorganisir dengan baik. Kalau bahwa orang yang mengotaki ini tidak ingin tangannya kotor, itu sesungguhnya kita bicara tentang seberapa jauh seseorang punya perencanaan sebelum melakukan sebuah kejahatan. Saya tidak menggunakan diksi pembunuhan berencana ya, tapi kejahatan berencana. Yang saya maksud adalah begini, salah satu elemen yang harus diperhitungkan sebelum melakukan suatu aksi kejahatan adalah elemen resiko. 4, target, insentif, sumber daya, resiko. Saya bicara tentang elemen yang keempat, yaitu resiko. Bahwa seseorang tahu persis setelah melakukan atau berlangsungnya peristiwa pidana tersebut, mungkin dia akan dikejar polisi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, sebelum aksi kejahatan itu dilancarkan, dia harus mempertimbangkan sekian banyak hal yang harus dia lakukan guna mengeliminasi resiko-resiko tersebut. Misalnya apa? Ya itu tadi, alih-alih menggunakan tangan saya sendiri, tapi saya justru menggunakan tangan orang lain untuk membuat panjangnya mata rantai kejahatan ini, dengan harapan kepolisian sulit untuk sampai ke titik hulu untuk mendapati siapa sesungguhnya orang yang sudah mengotaki. Makin banyak orang yang terlibat, maka makin gampang terungkap ya. Nah, jadi bukan makin tidak saling kenal, kemudian seolah-olah ini putus, tidak. Ini justru rawan. Jadi nampaknya mereka cerdas, sebenarnya mereka kurang cerdas gitu. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu
para pelaku ataupun para tersangka, pemindahan rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Menariknya kenapa? Karena profesi kita lihat, nah ini memunculkan aneka dugaan. Fakta-fakta terkait kasus penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang Bank BUMN di Jakarta mulai terkuak. Polisi menyebut motif pembunuhan diduga bertujuan untuk mencuri uang para nasabah perbankan yang ada di sejumlah rekening dorman atau rekening bank yang tidak digunakan untuk transaksi selama kurun waktu tertentu. Tangan di belakang, tangan belakang. Turun, turun semua. Turun, turun, turun. Get up, get up, get up, get up. Borgol. Diam. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap motif di balik kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta. Diduga motif utama pembunuhan Ilham Pradipta yakni memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan yang sudah mereka siapkan. Seperti diketahui, rekening dorman merupakan rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada transaksi, baik debit maupun kredit dalam jangka waktu tertentu. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka pemindahan rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Sehingga dalam rencana ini C alias Ken sudah menyiapkan tim IT. Namun untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari kepala bank. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang ataupun cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut dari rekening dorman ke rekening yang telah dipersiapkan ataupun rekening penampungan. Saat ini polisi telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dari berbagai klaster peran, mulai dari aktor intelektual, pembuntutan, hingga eksekutor lapangan. Selain itu terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI, yakni Serka N yang masuk dalam kategori eksekutor dan Kopda FH yang terlibat penculikan. Penyidik Pomdam turut menyita uang senilai 40 juta rupiah dari Kopda FH yang diduga dari tindak pidana yang dilakukan.
Kasus tewasnya Ilham Pradipta tidak hanya membuka tabir kejahatan pembunuhan terhadap kepala cabang Bank BUMN tersebut. Namun ada niat jahat kelompok pembobol rekening dorman yang bisa merugikan banyak pihak. Saya sih terus terang aja, kok sederhana sekali ya pembunuhan ini hanya karena ada nama, kartu nama, kemudian secara acak, gitu Pak, maaf ya Pak ya, secara acak, dan kemudian ada orang jadi sasaran dan dengan ringannya kepolisian mengatakan bahwa akan mencuri rekening yang dorman itu karena mereka sudah menyediakan rekening-rekening penampungan, kan gitu ya. Kalau rekening penampungan, kalau ini nanti mencuri udah otomatis jadi TPPU, otomatis itu nantinya. Tapi permasalahannya adalah ini ada cyber banking crimes, gitu ya. Pasti sudah ada, ini yang harus dibuka. Jadi kenapa kok ada modus sampai dengan bahwa mencari orang, mencari kacap atau siapapun yang bisa, yang kemudian nanti dia menyiapkan rekening penampungan gitu ya, itu TPPU biasanya cirinya adalah rekening penampungan. Yang ditampung apa? Yaitu akan mencari yaitu dorman-dorman tadi, ya kan? Ini juga tidak terlepas dari kemudian kemarin itu ya ada dorman itu ya, itu yang harus didalami adalah bagaimana mereka atau siapapun yang akan dimintai info tentang rekening dorman itu pasti itu orang dalam bank. Ternyata pelakunya bukan hanya sekedar satu orang pengen nyari duit, kemudian nyuruh orang yang bisa digerakkan untuk melihat, kemudian menculik, kemudian memaksa dan sebagainya. Cuman gitu. Ternyata intelektual dadernya kan ada 4 itu. Satu itu orang yang guruku itu, yang kemudian satu orang yang katanya punya informasi mengenai rekening-rekening dorman. Dan kemudian ada orang yang bisa merekrut orang-orang yang untuk melakukan tindakan itu. Jadi 3 orang inilah yang kira-kira menjadi otak dari pelaku kejahatan itu. Kemudian setelah itu dalam operasinya kan ada 4 klaster ya. Klaster pembungut, kemudian penculik, kemudian eksekusi kan gitu kan. Nah, ternyata untuk pembunuhannya ini sendiri kan sampai sekarang masih rancu. Ini siapa yang sebenarnya membunuh? Ya, bahkan kemudian polisi juga mengungkapkan ada potensi bertambahnya. Iya, makanya itu kan kalau dalam kacamata penyidik gitu, dia hanya larinya hanya pada yang berkutat pada alat bukti yang ada situ. Kemudian kalau dia sudah bisa menangkap pelakunya siapa dan sebagainya berbuat apa, itu sudah cukup untuk tugas penyidik. Orientasi penyidik ini. Buru-buru cari yang ibu itu tadi mengembangkan, nggak sempat pasti. Ini nyari ini yang sekarang ini terjadi ini aja sampai sekarang masih debatable kan. Jangan-jangan yang tadi bilang bahwa dia menjanjikan ada informasi, jangan selama ini sudah jalan. Ini baru kali ini ketahuan gitu kan. Dan mohon maaf ya Pak Wira kan yang menyatakan bahwa melalui kartu nama itu kan nurut dia kan, kartu nama kemudian acak itu kasihan banget ini kepala bank ini kok. Ya kita harus melindungi juga kan, ini ada korban seperti ini, jadi inginnya itu betul-betul dibongkar ya, tidak mungkin hanya sekedar itu ya. Memang betul Pak Arianto tadi mengatakan ya fakta hukumnya ya itu ada orang dibunuh gitu kan, terbunuh kemudian dicari, kemudian ternyata meninggalnya itu tidak wajar, itu adalah pembunuhan kan gitu ya. Di sini, tetapi ternyata di hulunya itu jangan-jangan ada kejahatan ekonomi yang luar biasa gitu ya. Nah, ini kondisinya adalah kejahatan kerah putih, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pintar, sehingga hasilnya adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Tapi bergeser, awalnya dari white collar crime berganti kepada pembunuhan. Ini sebetulnya yang harus kita ketahui kenapa mereka melakukan hal ini, karena ada potensi-potensi yang sangat besar dan keuntungan yang sangat besar dalam hal ini. Dan satu lagi tadi itu absence of capable guardian. Polisi mengungkap bahwa otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di Jakarta ternyata memiliki data-data rekening dorman di bank tersebut. Para pelaku berencana mencuri uang itu dengan cara memindahkannya ke rekening penampungan. Para pelaku bahkan telah menyiapkan tim IT, namun transaksi ini tetap membutuhkan persetujuan dari kepala cabang bank.
Baskoro melihat, nah Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Silakan. Kakak saya, istri almarhum itu nelfon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik. Ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PRT di mana PRT? Tegalmas nih. Dia ke Tegalmas nih PRT. Iya ya, jelma maut di Picin dia. Oh tah. Can jadi gua makan ieu can. Can dicabak can naon can. Bener di gua makan. Ente. Ayo kadinya PRT-nya. Kami sudah mendapatkan hasil sementara daripada visum et repertum, di mana korban meninggal diakibatkan karena kekerasan benda tumpul pada leher yang menekan jalannya nafas dan pembuluh nadi besar, pembuluh nadi besar, sehingga menimbulkan ataupun menyebabkan mati lemas. Namun hasil tersebut masih belum final karena kami masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka pemindahan rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Sehingga dalam rencana ini C alias Ken sudah menyiapkan tim IT. Namun untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari kepala bank. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang ataupun cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut dari rekening dorman ke rekening yang telah dipersiapkan ataupun rekening penampungan. Nah ini kan pasti akan ada permasalahan wire system, bagaimana dia membuka sistem, padahal membuka informasi tentang nasabah yang dorman, nasabah yang banyak dan kemudian akan dicuri, itu kan tidak mungkin. Dan ingat bahwa pasal 47 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Perbankan yang bukan kejahatan perbankan yang itu kan ada hoarding dan sebagainya, bukan ya, yang kejahatan perbankan yang berbahaya sekali itu hampir hanya satu pasal yang tidak melibatkan orang dalam bank. Mulai 48 sampai dengan 51 itu semua melibatkan orang dalam, bahkan dikatakan pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank. Nah ini yang harusnya saya berharap Polda Metro harus mendalami itu. Pada tanggal 30 Juli 2025, C alias K bersama dengan pelaku atas nama DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal tersebut dikarenakan C alias K memiliki informasi terkait data rekening dorman yang ada di Bank BRI. Ya jelas yang invisible orang itu yang nyuruh itu tadi, yang mengatakan bahwa saya punya rahasia ini, data-data ini, ayo kita kerjain. Itu masuk, kalau seandainya itu terjadi betul ya, pembobolan banknya itu tadi, itu bisa kena dia. Tetapi dalam hal ini kan belum terjadi itu. Yang terjadi malah orang mati. Jadi fokus daripada penyidikan ini ya pasti pada itu. Nah kemudian kalau untuk sasaran seperti Bu Janti tadi katakan, mestinya kejahatan perbankan itu juga ditelusuri. Nah itu menjadi tugas polisi dalam tugasnya sebagai antisipasi pencegahan kejahatan.
Kepolisian hingga kini masih mendalami soal sosok berinisial S sebagai pemilik informasi awal rekening-rekening dorman dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Sosok S muncul dari pengakuan tersangka Candy alias Ken, salah satu aktor intelektual. Terkait dengan rekening dorman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui karena saudara C alias K ini masih tertutup. Jadi hasil pemeriksaan belum mau membuka. Dia katakan masih ada pelaku yang harus dicari. Artinya jangan-jangan ada orang di dalam internal bank itu sendiri yang membocorkan kepada otak ya, kepada dalang daripada pelaku tindak pidana ini. Misalnya dia bocorkan, bahwa di bank kami ada rekening dorman, itu empuk sekali duitnya kalau dipindah bukukan atau dipindahkan ke rekening lain dan sebagainya. Nah, karena apa? Tidak semua orang bisa mengetahui bahwa di suatu bank itu ada rekening dorman, ada rekening ini, karena rahasia perbankan itu sangat ketat. Walaupun untuk rekening-rekening yang tidak aktif itu tidak boleh dibocorkan dan mestinya tidak bisa bocor pada orang lain, apalagi bocor kepada orang-orang yang berpikiran jahat. Nah, inilah yang harus diungkap oleh penyidik Polri, siapa yang membocorkan kepada dalang bahwa di bank itu ada rekening dorman yang dananya cukup besar. Ini harus dicari. Dalam kasus tewasnya seorang kepala cabang Bank BUMN di Jakarta, polisi mengenakan pasal 328 KUHP tentang penculikan dan atau pasal 333 KUHP tentang tindakan merampas kemerdekaan seseorang. Dengan ancaman hukumannya selama-lamanya 12 tahun penjara. Lantas, bagaimana dengan pasal terkait pembunuhan dan pengembangan penyidikan terkait indikasi adanya tindak kejahatan perbankan? Saya Prita Zega pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pak Baskoro melihat, nah Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan merilis tentang pengungkapan kasus penculikan dan atau perampasan kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 333 KUHP. C alias K bersama dengan pelaku atas nama DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal tersebut dikarenakan C alias K memiliki informasi terkait data rekening dorman yang ada di Bank BRI. Kemudian C alias K menyampaikan karena upaya-upaya sebelumnya untuk mendekati kepala cabang tidak pernah berhasil, maka
pekerjaan pergeseran dana tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan dua opsi ataupun dua metode. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata, korban akan dibunuh. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 2025, C alias K bersama dengan DW dan saudara AAM kembali melakukan pertemuan untuk membahas apakah akan dilaksanakan opsi 1 ataupun opsi 2. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2025, C alias K bersama dengan DH berkomunikasi melalui WhatsApp, dan di dalam komunikasi tersebut mereka memutuskan untuk memilih opsi 1, yaitu melakukan pemaksaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Setelah itu korban dilepaskan. Terjadi pemindahan itu seperti tadi ya, dorman, kemudian kalau itu sudah terjadi, ini jelas kejahatan perbankan. Cuman masalahnya di dalam kasus yang kita bicarakan sekarang ini, kan laporan yang masuk kan ada orang meninggal. Orang meninggal, kemudian sudah ditelusuri, ternyata ada motifnya adalah begitu. Baru percobaan membobol bank, kira-kira kan gitu yang sekarang tepat ini. Percobaan membobol bank, yaitu uang-uang yang di dorman itu supaya bisa diambil. Itu yang terjadi. Itu sebagai motif untuk mendorong itu. Nah, kemudian yang terjadi di lapangan adalah gara-gara orang ini pengen membobol bank, dia suruhan orang, kemudian menyewa orang profesional yang biasa melakukan kegiatan kayak gitu itu, kemudian dilakukanlah itu terjadi. Ternyata dalam prakteknya di lapangan itu tidak sesuai dengan skenario. Pembunuhan berencana termasuk tindak pidana pembunuhan yang bisa diancam dengan hukuman mati, ya, hukuman berat. Mengapa? Karena ini termasuk pembunuhan berencana dan juga penculikan, ya. Nah, di sini mereka, si pelaku ini menganggap bahwa mereka sudah profesional, tidak terungkap karena antara dalang, kemudian pihak penuntut, kemudian yang melakukan penculikan, yang melakukan eksekusi, melakukan pembunuhan tidak saling kenal. Tetapi dengan membuat klaster-klaster yang sedemikian rupa, yang banyak gitu sampai 4 klaster, justru sangat berbahaya bagi pelaku. Mengapa berbahaya? Makin banyak orang yang terlibat, maka makin gampang terungkap, ya. Nah, jadi bukan makin tidak saling kenal, kemudian seolah-olah ini putus, tidak. Ini justru rawan. Jadi nampaknya mereka cerdas, sebenarnya mereka kurang cerdas gitu. Nah, kemudian yang ini merupakan metode agak berbeda dengan tindak pidana lain, bahwa di sini terdiri dari 2 kelompok orang yang tunduk pada sistem peradilan yang berbeda. Ada orang-orang sipil, dia tunduk pada peradilan sipil. Ada 2 oknum TNI yang masih aktif, dia tunduk pada peradilan militer. Nah, dalam penyelesaian perkara ini, antara TNI dan Polri tidak mengambil langkah, yaitu penyidikan dan peradilan koneksitas, tidak dilakukan, tapi melakukan joint investigation, yaitu melakukan penyidikan bersama. Mengapa mereka tidak mengambil langkah untuk membentuk peradilan koneksitas? Karena antara TNI dan Polri beranggapan bahwa lebih gampang menyelesaikan, lebih mudah, lebih simpel kalau mereka mengadakan joint investigation. Artinya informasi yang didapat oleh Polri dilimpahkan kepada penyidik tindak pidana militer, informasi yang disampaikan yang didapat oleh penyidik militer diserahkan kepada Polri, sehingga mereka saling melengkapi, dan kedua
macam tersangka ini diadili di peradilan yang berbeda. Oke. Untuk sipilnya diadili di peradilan militer, di peradilan sipil, militer menjadi saksi. Baik. Untuk si militer diadili di peradilan militer, sipil jadi saksi. Tindak pidana perbankan tuh dimulai pasal 46, 47 yang mulai rahasia bank, membuka rahasia bank, kemudian macam-macam 49 yang paling sering ya, pada akhirnya berakhir pada kredit macet ya Pak. Akhirnya seperti itu, padahal sejak awal tuh mereka melakukan pemalsuan, membuka rahasia bank dan sebagainya, dan kenapa mereka bisa mendapatkan kredit besar padahal dengan boreh yang tidak mencukupi, karena bekerja sama dengan orang dalam, sehingga di dalam semua literatur kejahatan perbankan, banking crimes itu tidak akan pernah terjadi seperti yang Undang-Undang Indonesia tanpa ada bantuan orang bank.